Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu sore, Raja Harun al-Rasyid sedang berada di kandang istana. Beliau melihat kuda-kuda kesayangannya yang gagah dan kuat. Tiba-tiba beliau berkata, "Semua kuda ini bisa berlari kencang, tapi aku ingin lebih. Aku ingin seekor kuda yang bisa terbang." Para menteri terkejut. "Kuda terbang? Itu mustahil, Baginda." Raja tersenyum licik. "Justru karena mustahil, aku ingin melihat apakah Abu Nawas bisa melakukannya. Panggil dia sekarang juga." Abu Nawas datang dengan wajah tenang. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau membuat seekor kuda bisa terbang. Jika berhasil, aku beri hadiah. Jika gagal, kau akan dihukum." Para menteri berbisik sambil tertawa kecil. Kali ini Abu Nawas pasti tak bisa lolos. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Baiklah Baginda, beri saya waktu 1 minggu. Setelah itu saya akan tunjukkan kuda yang bisa terbang." Abu Nawas berpikir keras di rumahnya. Kuda tak mungkin punya sayap, tapi kuda bisa terlihat seperti terbang jika aku membuat orang percaya ia sedang melayang. Ia menyiapkan beberapa kain besar, balon udara dari kulit kambing, dan seutas tali panjang. Raja dan rakyat berkumpul di lapangan luas. Mereka menunggu dengan penuh penasaran. Abu Nawas membawa seekor kuda putih. Di sisi kanan dan kirinya terikat kain lebar berbentuk sayap. Di atas punggung kuda, ia ikatkan balon udara besar. Kemudian, Abu Nawas mengikat tali panjang yang tersambung ke menara kecil. Abu Nawas berteriak, "Lihatlah Baginda, inilah kuda yang bisa terbang." Ia melepaskan balon udara. Kuda pun terangkat sedikit dari tanah sambil berlari. Dari kejauhan, rakyat melihat kuda itu melompat-lompat tinggi, seolah-olah sedang terbang dengan sayap kain yang berkibar-kibar. Rakyat pun bersorak, "Wah, kudanya terbang! Abu Nawas berhasil!" Raja terperangah, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Kudamu memang tidak benar-benar terbang ke langit, tapi kau membuat semua orang percaya bahwa kuda itu bisa terbang." Para menteri hanya bisa geleng-geleng kepala, kesal karena Abu Nawas lagi-lagi lolos dari tugas mustahil. Raja berkata, "Abu Nawas, kau telah mengajarku bahwa terkadang bukan kenyataannya yang penting, tapi bagaimana cara membuat orang percaya. Kau sungguh cerdik." Sebagai hadiah, Abu Nawas diberi sekantong emas dan seekor kuda putih untuk dipelihara. Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Terima kasih Baginda. Kalau kuda tak bisa terbang ke langit, setidaknya bisa terbang di imajinasi manusia." Rakyat pun tertawa dan bertepuk tangan kagum. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari kabar burung menyebar di seluruh Baghdad. Abu Nawas punya telur ajaib. Konon telur itu bisa memecahkan masalah apapun, mulai dari wabah penyakit hingga kekeringan yang panjang. Tentu saja berita ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. "Panggil Abu Nawas kemari." Titah Baginda penasaran setengah mati. Tak lama Abu Nawas menghadap dengan senyum sumringah. Di tangannya tergenggam sebuah telur ayam biasa. "Ampun tuanku, hamba datang. Ada apa gerangan Baginda memanggil?" Baginda Raja menunjuk telur di tangan Abu Nawas. "Itukah telur ajaib yang digembur-gemburan itu, wahai Abu Nawas? Apa keistimewaannya?" "Tentu tuanku," jawab Abu Nawas mantap. "Telur ini adalah telur paling ajaib di dunia. Ia bisa membuat siapa saja bahagia dan melupakan kesusahan, asalkan dimakan dengan cara yang benar." Sultan mulai tertarik. "Bagaimana cara memakannya?" Abu Nawas mendekat berbisik misterius. "Begini tuanku, telur ini harus direbus bersama 100 butir telur lainnya. Dan hanya orang yang paling bijaksana di seluruh kerajaan yang boleh memakannya." Sultan mengerutkan kening. 100 butir telur dan hanya yang paling bijaksana? Betul tuanku, jika dimakan oleh yang tidak bijaksana, keajaibannya akan hilang.
dan telur ini hanya jadi telur biasa. Maka diperintahkanlah para koki istana merebus 100 butir telur. Para ulama, cendekiawan, dan pejabat tinggi dikumpulkan. Baginda Raja pun duduk di singgasana siap menyaksikan keajaiban. "Siapa di antara kalian yang merasa paling bijaksana?" tanya Baginda dengan suara menggelegar. Semua orang saling pandang, tiada yang berani maju. Setiap orang takut jika mengaku paling bijaksana, mereka akan dianggap sombong. Keheningan panjang menyelimuti aula istana. Abu Nawas tersenyum kecil. "Nampaknya tidak ada yang berani mengaku paling bijaksana, tuanku." Baginda Raja mulai gelisah. "Lalu bagaimana ini? Tidak ada yang memakan telur itu." Dengan santai Abu Nawas mengambil sebutir telur rebus dari nampan. "Kalau begitu, izinkan hamba yang memakannya, tuanku." Sultan terkejut. "Loh, bukankah kau bilang hanya yang paling bijaksana?" Abu Nawas mengupas telur itu, lalu melahapnya dengan nikmat. "Betul, tuanku. Dan orang yang paling bijaksana adalah orang yang tidak pernah merasa paling bijaksana. Hamba tidak pernah merasa diri hamba bijaksana. Jadi hamba berani memakannya." Seketika seluruh aula pecah dalam tawa. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun ikut tertawa terbahak-bahak, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Tidak ada telur ajaib. Yang ada hanyalah akal cerdik Abu Nawas yang berhasil membuat semua orang tertawa dan melupakan sejenak masalah mereka. Dan begitulah misteri telur ajaib itu terpecahkan, meninggalkan tawa dan kagum di seluruh kerajaan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas terlihat termenung di pinggir sungai. Wajahnya tidak seperti biasa, agak murung. Seorang tetangga yang kebetulan lewat menyapa, "Wahai Abu Nawas, mengapa kau murung? Adakah masalah menimpamu?" Abu Nawas menghela nafas. "Iya kawan, aku sedang memikirkan bagaimana caranya agar kita semua tidak miskin. Hidup ini kadang terasa berat, bukan?" Berita tentang kegundahan Abu Nawas ini sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda yang selalu tertarik dengan kecerdikan Abu Nawas pun memanggilnya. "Abu Nawas, kudengar kau sedang mencari tips anti miskin. Apa yang kau maksud dengan itu?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Ampun tuanku," jawab Abu Nawas sambil tersenyum tipis. "Hamba sedang merenungkan bahwa kekayaan sejati bukanlah hanya tentang harta benda, melainkan tentang kecerdikan dan keberanian berpikir. Itu modal utama yang tak akan pernah habis." Baginda Raja mengangguk-angguk. "Lalu bagaimana cara mempraktekkan modal cerdas itu agar untung melimpah?" Abu Nawas mendekat berbisik seolah memberikan rahasia besar. "Begini tuanku, hamba memiliki satu cara untuk menunjukkan tips anti miskin ini. Izinkan hamba meminta sesuatu yang aneh." "Katakanlah," seru Baginda Raja penasaran. "Hamba ingin Baginda mengumumkan bahwa mulai besok siapapun yang datang ke istana dengan membawa kerikil yang paling unik dan aneh akan diberi hadiah emas 1 keping." Baginda Raja agak bingung, tapi karena penasaran dengan maksud Abu Nawas, ia pun setuju. Pengumuman pun disebar ke seluruh pelosok Baghdad. Keesokan harinya, istana dipenuhi rakyat yang membawa berbagai macam kerikil. Ada yang bentuknya aneh, warnanya mencolok, bahkan ada yang membawa kerikil berlumut tebal. Semua berharap mendapatkan emas. Baginda Raja duduk di singgasana, memeriksa satu persatu kerikil yang dibawa oleh rakyat. Tidak ada yang istimewa baginya. Beliau mulai merasa ini hanya lelucon Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas maju menghadap Baginda. Ia tidak membawa kerikil apapun, melainkan membawa sebuah mangkok kecil berisi air jernih. "Wahai Abu Nawas, mana kerikilmu?" tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas tersenyum lebar. "Ampun tuanku, kerikil hamba adalah kerikil yang tidak terlihat, namun paling berharga. Kerikil ini adalah setiap tetes keringat dan kerja keras yang kita curahkan setiap hari. Dan air jernih ini adalah simbol kejernihan pikiran untuk melihat peluang di mana orang lain hanya bisa melihat batu biasa." Baginda Raja dan semua yang hadir terdiam. Mereka mulai paham. "Dan untungnya tuanku," lanjut Abu Nawas,
adalah jika kita selalu bekerja keras dengan pikiran cerdas dan tidak hanya mengandalkan keberuntungan atau berharap dari pemberian. Modal cerdas ini membuat kita bisa mengubah kerikil biasa menjadi emas dengan usaha dan inovasi yang baru. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun tersenyum lebar. Kau benar, Abu Nawas. Tips anti miskin terbaik memang bukan tentang harta yang datang tiba-tiba, melainkan tentang kecerdasan, kegigihan, dan kemampuan melihat nilai di setiap hal. Sejak hari itu, rakyat Baghdad tidak hanya mencari kerikil, tetapi juga mulai berpikir lebih keras tentang bagaimana mengubah usaha kecil mereka menjadi sesuatu yang bernilai. Dan Abu Nawas dengan modal cerdasnya sekali lagi berhasil memberikan pelajaran berharga yang tak ternilai harganya. Kisah selanjutnya dikisahkan di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad yang ramai terdengar kabar bahwa seorang ahli sejarah Kristen yang terkenal dari negeri Romawi datang berkunjung ke istana Khalifah Harun al-Rasyid. Orang itu bernama Paulus Historicus. Dikenal cerdas, ahli kitab, dan sering menang dalam debat di negeri asalnya. Sang khalifah yang senang mendengar perdebatan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kata khalifah sambil tersenyum licik. Aku ingin kau adu argumen dengan ahli sejarah ini. Konon dia mampu membuat ulama-ulama kita terdiam. Abu Nawas tersenyum santai. Baik, tuanku. Tapi siapkan juga minuman segar, supaya lidahku tidak kering ketika menjawab pertanyaannya. Lalu berkumpullah orang-orang di halaman istana. Paulus mulai bicara dengan penuh percaya diri. Hai Abu Nawas, aku ingin bertanya padamu. Jika Muhammad adalah nabi terakhir, kenapa dalam sejarahku tak pernah kutemukan nubuat tentangnya di kitab-kitab terdahulu yang kau sebut Taurat dan Injil? Abu Nawas tersenyum. Ia pura-pura berpikir keras sambil memegang janggutnya. Wahai Paulus, aku kagum pada kepandaianmu dalam sejarah. Tapi bolehkah aku bertanya satu hal sebelum menjawab? Tentu, silakan. Sejarah yang kau tulis, apakah semuanya kau lihat dengan mata kepalamu sendiri? Paulus menjawab, tentu tidak. Sejarah adalah catatan orang-orang terdahulu. Jadi kau percaya pada cerita orang, bukan pada mata kepalamu sendiri? Paulus mulai tersenyum kecut. Orang-orang mulai tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, kalau begitu, mari aku beri kau cerita sejarah yang juga aku terima dari orang-orang terpercaya. Muhammad disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Hanya saja banyak yang menyembunyikannya, seperti engkau menyembunyikan pertanyaan asliku. Paulus terkejut. Apa pertanyaan aslimu? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Tuhan harus lahir dari manusia, menangis ketika bayi, dan disusui ibunya? Bukankah seharusnya Tuhan menyusui dirinya sendiri, atau tidak perlu minum sama sekali? Jawab Abu Nawas. Paulus tersentak, ia terdiam, mukanya memerah. Kerumunan makin gaduh menahan tawa. Paulus berusaha menjawab, itu rahasia ketuhanan. Abu Nawas segera menimpali. Rupanya ahli sejarah tak tahu sejarah Tuhannya sendiri. Kalau begitu aku beritahu, Muhammad adalah nabi yang disebut di kitab dengan sebutan Ahmad. Dan itu pun tertulis sebelum namanya dihapus orang-orang seperti engkau. Paulus terdiam semakin lama. Lalu ia berkata dengan suara pelan, wahai Abu Nawas, aku kalah. Aku tak pernah berpikir sejauh itu. Abu Nawas tersenyum dan berkata, kalau kalah, maka pilih. Kau terima kebenaran atau terus berdalih sampai matimu. Paulus menunduk. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Orang-orang bersorak gembira. Khalifah bangkit dan berkata, sungguh Abu Nawas bukan hanya cerdik, tapi juga berhasil menambah seorang saudara bagi kita semua. Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil berkata, kalau begitu, aku minta hadiah, tambahkan kurma di dapur istana, biar sejarah hari ini terasa lebih manis. Dan semua tertawa riuh hingga suasana istana penuh kegembiraan. Kisah selanjutnya. Alkisah pagi itu alun-alun Baghdad ramai bukan main. Abu Nawas dengan sorban miring andalannya sudah duduk santai di bangku kayu,
siap berhadapan dengan sekelompok pendeta dari berbagai mazhab. Kali ini topiknya panas. Siapa nabi terakhir? Yesus atau Muhammad? Para pendeta dipimpin oleh pendeta Bartlovel yang berjenggot lebat sudah bersiap dengan kitab-kitab tebal mereka. Sementara Abu Nawas, ya seperti biasa, hanya sibuk mengelus janggut tipisnya sambil tersenyum penuh arti. Pendeta Bartlovel dengan suara berwibawa membuka perdebatan. Wahai Abu Nawas, kami di sini untuk mencari kebenaran tentang Nabi terakhir. Menurut keyakinan kami, Yesus Kristus adalah Nabi terakhir dan penyelamat umat manusia. Bagaimana dengan pandanganmu? Abu Nawas menguap lebar, membuat para pendeta saling lirik. Maafkan saya, pendeta. Perdebatan ini sungguh membuat saya mengantuk. Tapi sebelum kita bahas soal Nabi terakhir, bisakah saya bertanya satu hal? Ia menoleh ke arah seorang penjual roti yang kebetulan lewat. Wahai tukang roti, apakah rotimu hari ini segar? Saya butuh sesuatu yang renyah untuk menyegarkan pikiran. Para pendeta mengerutkan kening. Abu Nawas, ini perdebatan serius, seru pendeta Bartlovel. Abu Nawas menggigit rotinya dengan santai. Justru ini penting, pendeta. Otak tidak bisa bekerja optimal kalau perut keroncongan. Nah, tadi Anda bertanya tentang Nabi terakhir, bukan? Baiklah, mari kita mulai dari hal sederhana. Ia menatap pendeta Bartlovel dengan senyum licik. Pendeta, apakah Anda pernah makan roti? Pendeta Bartlovel terkejut. Tentu saja, setiap hari. Dan apakah Anda tahu, setiap roti yang lezat ini punya adonan. Dan adonan itu dibuat oleh pembuat roti. Abu Nawas melanjutkan, sekarang jika pembuat roti itu sudah membuat roti yang sempurna, apakah dia masih perlu terus-menerus membuat adonan baru untuk roti yang sama? Pendeta-pendeta saling pandang, mulai menangkap arah pembicaraan Abu Nawas. Tentu tidak, jika roti itu sudah sempurna, jawab pendeta Bartlovel hati-hati. Abu Nawas mengangguk, tepat sekali. Begitu juga dengan para nabi. Allah mengutus mereka silih berganti untuk membimbing manusia, seperti pembuat roti yang terus menyempurnakan adonannya. Tapi jika sudah ada adonan yang paling sempurna, yang bisa menghasilkan roti paling lezat dan mengenyangkan sepanjang masa, apakah masih perlu adonan lain setelah itu? Sebelum para pendeta bisa menjawab, Abu Nawas tiba-tiba mengeluarkan sebutir kurma dari sakunya. Lihatlah kurma ini, manis bukan? Dia berasal dari pohon kurma. Tapi jika pohon kurma itu sudah berbuah dan kurma yang paling manis, paling banyak dan bisa jadi bekal untuk perjalanan jauh, apakah kita masih harus mencari buah lain yang belum tentu seenak ini? Pendeta Rafael, pendeta kurus dengan wajah tajam berdiri. Itu hanya perumpamaan, Abu Nawas. Kami ingin bukti yang lebih kuat. Abu Nawas terkekeh. Baiklah kalau begitu. Pernahkah kalian mencicipi madu? Ia menoleh ke pedagang madu. Wahai sahabat, bolehkah saya mencicipi madumu? Setelah mencicipi, ia berkata, manis sekali. Tapi tahukah kalian, ada juga madu palsu yang dicampur gula dan air. Pedagang madu mengangguk. Nah, kata Abu Nawas sambil menatap para pendeta, meskipun ada madu palsu, apakah itu berarti madu asli tidak ada? Begitu pula dengan kenabian. Banyak yang mengaku nabi, tetapi hanya ada satu madu asli yang diberikan oleh Allah sebagai penyempurna semua risalah sebelumnya. Dia adalah penutup, pembawa ajaran yang paling lengkap dan abadi. Pendeta Gabri yang mulai frustasi menghela nafas. Baiklah Abu Nawas, kami akui perumpamamu cerdas. Tapi siapa madu asli dan roti sempurna yang kau maksud sebagai nabi terakhir tersebut? Abu Nawas tersenyum lebar. Mudah sekali. Dia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang penutup para nabi, yang ajarannya menyempurnakan dan menjadi petunjuk hingga akhir zaman. Sama seperti adonan yang sempurna dan madu asli yang tak pernah tertandingi. Kerumunan bersorak. Para pendeta terdiam. Beberapa tampak mulai berpikir. Perdebatan hari itu yang dimulai dengan candaan roti berakhir dengan renungan mendalam tentang Nabi terakhir. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di Baghdad datang seorang ulama Syiah dari negeri jauh. Ia terkenal pandai bicara dan gemar berdebat. Dengan lantang ia berkata di pasar, siapa ulama Baghdad yang berani berdebat denganku?
Aku ingin membuktikan bahwa keyakinanku lebih benar. Berita itu sampai ke istana. Raja Harun al-Rasyid tersenyum dan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, hadapi dia. Tapi hati-hati, jangan sampai membuat keributan besar, pesan sang raja. Abu Nawas mengangguk, dengan santai ia mendatangi tempat debat. Orang-orang sudah berkerumun. Ulama Syiah berkata, Abu Nawas, siapakah yang lebih utama setelah Nabi? Bukankah Ali bin Abi Thalib? Bukankah seharusnya beliau jadi khalifah pertama? Abu Nawas tersenyum lebar. Pertanyaan yang bagus sekali. Aku hanya mau tanya satu hal dulu sebelum menjawab. Tanyakan, ujar sang ulama Syiah. Abu Nawas mengusap janggutnya dan berkata, jika memang benar Ali lebih utama dan sudah seharusnya jadi khalifah pertama, lalu mengapa beliau tidak menuntutnya saat itu? Mengapa beliau malah mendukung khalifah-khalifah sebelumnya? Apakah beliau takut? Atau beliau lebih sibuk menjaga persatuan umat? Ulama Syiah terdiam sejenak. Itu karena beliau sabar dan menahan diri. Abu Nawas tersenyum makin lebar. Berarti yang marah-marah sekarang ini lebih hebat dari Ali dong. Sebab Ali sendiri sabar, tapi kalian ribut terus sampai sekarang. Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Ulama Syiah mulai gusar. Kau menghina kami. Abu Nawas menjawab dengan tenang. Tidak, aku hanya tanya. Kalau Ali sabar, mengapa kalian tidak meniru sabarnya? Mengapa kalian malah sibuk memaki yang sudah mati dan saling membenci yang masih hidup? Kerumunan makin riuh tertawa. Bahkan para ulama Baghdad mengangguk-angguk. Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan tersenyum dan berkata pada pengawalnya, Abu Nawas ini benar-benar pedang tajam tanpa sarung. Satu pertanyaan saja cukup membungkam satu kaum yang gemar gaduh. Abu Nawas menutup debat ini dengan kata-kata yang bijak. Kalau memang cinta pada Sayyidina Ali, tirulah sabar dan lapang dadanya. Jangan cuma pandai mengangkat namanya, tapi kelakuan bertentangan dengan akhlaknya. Ulama Syiah akhirnya pamit dengan muka merah. Sementara Abu Nawas pulang sambil bersenandung. Yang sabar itu hebat, yang ribut itu penat. Kisah selanjutnya. Kisahkan pada suatu hari negeri Baghdad gempar. Di pasar terdengar kabar Abu Nawas mengaku Tuhan. Orang-orang berbondong-bondong ke alun-alun. Raja Harun al-Rasyid pun mendengar kabar ini. Dengan marah, beliau memerintahkan pengawal, cepat tangkap Abu Nawas. Dia sudah gila menghina agama. Maka dibawalah Abu Nawas ke hadapan sang raja. Di istana berkumpul para ulama, menteri, dan rakyat ingin melihat bagaimana akhir kisah ini. Raja menatap tajam Abu Nawas. Abu Nawas, benarkah kau mengaku Tuhan? Abu Nawas dengan tenang menjawab, benar Paduka, aku Tuhan. Semua orang terkejut. Ulama-ulama mulai beristighfar. Para menteri saling berbisik. Raja berkata murka, kalau kau Tuhan, buktikanlah. Ciptakan sesuatu. Gerakan matahari. Turunkan hujan sekarang. Abu Nawas tersenyum santai. Paduka, aku Tuhan. Tapi Tuhan bohong-bohongan. Seperti orang yang pura-pura alim padahal hatinya jahat. Seperti orang yang pura-pura adil padahal zalim. Seperti orang yang pura-pura suci padahal penuh dosa. Aku hanya ingin memberi pelajaran. Semua terdiam. Abu Nawas melanjutkan, lihatlah, hanya dengan aku berkata aku Tuhan, semua orang gempar, marah, bahkan siap membunuhku. Padahal banyak orang di luar sana yang kelakuannya mengaku Tuhan lewat perbuatannya. Menindas, merasa benar sendiri, dan memaksakan kehendak. Tapi mengapa mereka tidak kalian tangkap? Tidak kalian marahi? Ruangan jadi hening, wajah-wajah yang tadi marah jadi menunduk. Abu Nawas menatap raja. Paduka, aku ini hanya menguji. Siapa yang benar-benar menghormati Tuhan, dan siapa yang hanya sibuk mencari kesalahan orang untuk menutupi dosanya sendiri. Raja tertegun, lalu bangkit dari singgasananya. Wahai rakyatku, bersujudlah kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan kepada manusia, bukan kepada gelar, bukan kepada jabatan. Dan seluruh yang hadir pun bersujud, bukan kepada Abu Nawas, tetapi kepada Allah yang sebenarnya, karena malu telah gampang marah tanpa berpikir. Abu Nawas tersenyum dan berkata, kadang untuk mengingatkan orang pada Tuhan, harus ada yang pura-pura jadi Tuhan, agar mereka sadar siapa yang sesungguhnya patut disembah. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan pada suatu hari di Baghdad datang seorang pendeta dari negeri jauh. Pendeta ini terkenal pandai berdebat dan sering membanggakan ilmunya. Ia datang ke istana Harun al-Rasyid dan berkata, "Paduka Raja, izinkan hamba membuktikan bahwa keyakinan kami lebih benar. Siapapun ulama terbaik negeri ini, hamba ingin mengajaknya berdebat." Raja Harun tersenyum. Tentu yang terpikir hanya satu nama, Abu Nawas. "Baiklah," kata raja. "Abu Nawas, hadapi dia." Abu Nawas datang dengan tenang, pakaiannya sederhana, wajahnya santai, sambil membawa tongkat kayu. Pendeta berkata, "Katakan padaku Abu Nawas, mengapa kau menolak percaya bahwa Tuhan punya anak? Bukankah itu tanda kasih sayangnya kepada dunia?" Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Pertanyaan yang indah, Tuan Pendeta. Tapi bolehkah aku bertanya dulu sebelum menjawab?" "Tentu saja, tanyakan apapun," jawab pendeta. Abu Nawas mengusap janggutnya dan berkata, "Kalau Tuhan punya anak, tentu ada ibunya bukan? Jadi siapa ibunya Tuhan punya anak itu? Dan siapa mertuanya Tuhan? Apakah Tuhan juga punya cucu? Kalau anaknya menikah, siapa menantunya?" Pendeta mendelik, mukanya mulai memerah. Abu Nawas belum selesai. "Kalau begitu, apakah ada acara pernikahan anak Tuhan? Siapa yang jadi walinya? Dan mahar apa yang dipakai? Jangan-jangan nanti Tuhan punya menantu yang suka minta warisan." Pendeta meloncat dari kursinya, mukanya merah padam. "Kau menghina agamaku, pertanyaanmu keterlaluan." Abu Nawas tetap tenang. "Aku hanya bertanya sebagaimana kau bertanya padaku. Jika aku tak boleh bertanya, maka debat ini tak perlu diteruskan." Raja Harun yang sejak tadi menahan tawa, akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Debat belum separuh jalan, lawanmu sudah menyerah karena marah." Pendeta akhirnya pamit dengan muka merah karena malu. Sementara Abu Nawas pulang sambil bersenandung. Kalau Tuhan beranak dan berkeluarga, mungkin ada Tuhan cucu yang jadi pewaris alam semesta. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari pagi-pagi buta, istana diguncang kabar mengejutkan. Peti emas kerajaan hilang dari ruang perbendaharaan. Padahal ruangan itu dikawal ketat, dikunci 3 lapis dan hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Raja Harun al-Rasyid sampai menyiram kopinya ke jenggot karena kaget. Siapa pencurinya? Para menteri mulai menuding satu sama lain. Namun seperti biasa, tak satu pun yang mengaku. Tak lama kemudian, sang raja memanggil si satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah pelik ini, Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan santai, membawa sebuah tongkat, segumpal kemenyan, dan sebuah toples kosong. "Untuk apa kau bawa toples dan tongkat, Abu Nawas?" tanya raja curiga. "Yang mulia, saya yakin ini bukan ulah manusia biasa, tapi hantu korupsi," jawab Abu Nawas serius. "Hantu korupsi?" Para pejabat mulai saling melirik. Beberapa sudah mulai berkeringat. Abu Nawas menjelaskan, "Hantu korupsi hanya datang jika ada yang membuka pintu gudang emas dengan niat tamak. Ia tidak mencuri sendiri, tapi merasuki manusia dan membuat mereka menyimpan emas di tempat-tempat yang tak terlihat." Raja mengangguk-angguk antara percaya dan bingung. Abu Nawas memimpin upacara pengusiran hantu korupsi di aula istana. Ia menyuruh semua pejabat berkumpul melingkar. Lalu ia menyuruh mereka meletakkan tangan di atas toples kosong sambil menutup mata. Barang siapa yang pernah disentuh hantu korupsi, maka tangannya akan terasa panas saat menyentuh toples ini. Satu persatu pejabat maju. Tapi saat tangan mereka hampir menyentuh toples, hampir semua menarik tangannya kembali dan pura-pura bersin, batuk, atau tiba-tiba sakit perut. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia menunjuk 3 orang yang tidak menyentuh toples. "Yang mulia, mereka inilah yang kemungkinan besar dirasuki hantu itu, karena hanya yang bersalah yang takut panas. Padahal toples ini kosong belaka." Raja langsung memerintahkan penjaga menangkap 3 pejabat itu. Saat diinterogasi, mereka pun akhirnya mengaku mencuri emas kerajaan dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur.
di dalam kendi bunga, bahkan di balik dinding perpustakaan. Salah satu pejabat berseru, "Kami takut hantu korupsi betulan, Tuan Abu Nawas. Saya semalam mimpi dikejar emas bercakar." Abu Nawas tertawa sampai hampir terjatuh dari kursinya. Raja menghadiri Abu Nawas dengan sekantung dinar dan bertanya, "Dari mana kau tahu mereka bersalah?" Abu Nawas menjawab, "Karena hantu korupsi tidak menyerang yang miskin, tuanku, tapi mereka yang berpura-pura sibuk bekerja, padahal sedang menimbun kekayaan diam-diam." Raja tertawa geli dan mulai menyusun peraturan baru. Setiap pejabat yang takut toples kosong akan diberi cuti panjang tanpa gaji. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari istana Baghdad gempar. Seorang tamu agung dari negeri jauh datang membawa utusan besar-besaran. Pakaian mereka aneh, topinya tinggi menjulang, dan bahasanya sungguh tidak bisa dipahami oleh siapapun. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasana bingung. Para menteri sudah mencoba menerka-nerka apa yang dikatakan sang tamu, tapi hasilnya nol besar. Ada yang bilang tamu itu menawarkan perdamaian. Ada yang bilang mau jual unta terbang. Akhirnya raja memanggil orang yang paling cerdik sejagat, Abu Nawas. "Abu Nawas, kau harus jadi penerjemah. Hanya kau yang cukup pintar memahami maksud tamu asing ini," perintah sang raja. Abu Nawas tersenyum tenang, padahal dia pun tak paham sepatah kata pun dari bahasa tamu itu. Tapi ia tidak ingin mengecewakan sang raja. Tamu asing itu mulai berbicara panjang lebar. Tangannya menunjuk langit, bumi, dirinya sendiri, lalu sang raja. Abu Nawas mengangguk-angguk seolah mengerti, lalu berkata kepada sang raja, "Paduka Raja," ia berkata, "negeri mereka sangat menghormati Paduka yang mulia, dan mereka ingin menjalin persahabatan seumur hidup." Tamu itu makin bersemangat, ia berbicara lebih cepat. Kadang suaranya naik turun, sesekali tertawa. Abu Nawas kembali mengangguk dan berkata, "Sekarang ia memuji betapa tampannya Paduka dan ingin menghadiahkan 100 ekor kuda terbaik mereka." Raja tersenyum lebar. "Bagus, lanjutkan." Lalu tamu itu mengambil sesuatu dari dalam kantongnya, sepotong kain yang aneh motifnya, dan menunjukkannya kepada sang raja. Abu Nawas mendekat lalu berkata, "Paduka, itu adalah simbol persahabatan. Mereka ingin Paduka mengenakan kain ini saat jamuan malam nanti sebagai tanda persaudaraan." Raja girang bukan main. "Luar biasa engkau, Abu Nawas, pintar sekali menerjemahkan." Setelah acara selesai dan para tamu pulang, seorang pedagang yang pernah tinggal di negeri tamu itu mendekat kepada raja dan berbisik, "Paduka, maaf, hamba lancang. Tadi hamba mengerti bahasa tamu itu. Sebenarnya dia marah-marah karena kita tidak menyediakan hidangan, dan kain itu untuk menutup hidung dari bau tak sedap." Raja melotot pada Abu Nawas. "Abu Nawas, kau bohongi aku." Abu Nawas menakungkan tangan dan menjawab, "Paduka, apakah Paduka lebih senang mendengar makian tamu itu, atau pujian yang membuat hati Paduka senang dan kehormatan kerajaan tetap terjaga?" Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Sungguh engkau penerjemah terbaik, Abu Nawas, karena yang diterjemahkan bukan sekedar kata, tapi juga menyelamatkan harga diri kerajaan." Dan sejak hari itu, Abu Nawas dijuluki penerjemah hati sang raja. Kisah selanjutnya. Alkisah pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk santai di taman istana, sambil memikirkan cara baru untuk mengetes kecerdikan Abu Nawas. Setelah meneguk segelas teh dingin, tiba-tiba Raja bertepuk tangan keras memanggil para pengawal. "Panggil Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga," titah sang raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul dengan wajah ceria. "Ada perintah apa gerangan, tuanku?" Sang raja tersenyum penuh arti. "Abu Nawas, aku ingin engkau membuktikan kehebatanmu yang sering kau banggakan. Kali ini aku memerintahkan engkau membawa api neraka ke istanaku. Aku ingin melihat seperti apa panasnya api neraka itu." Abu Nawas terkejut bukan main. Namun ia segera menenangkan dirinya. Ia tahu kalau menolak hukumannya berat. Tapi membawa api neraka bagaimana caranya? Abu Nawas mengangguk penuh hormat. "Baik, tuanku. Mohon beri hamba waktu 3 hari." "Baiklah," kata sang raja.
Kalau kau gagal, siap-siap kau berkemas ke penjara. Abu Nawas pulang ke rumah, duduk termenung di depan tungku dapurnya. Istrinya heran melihat suaminya tak biasanya serius seperti itu. Suamiku, mengapa kau tampak gundah? Abu Nawas menjawab, bagaimana aku tidak gundah? Raja memerintahku membawa api neraka ke istana. Kalau aku menolak atau gagal, aku pasti masuk penjara. Sang istri berpikir sejenak lalu berkata, bukankah yang paling mirip api neraka itu amarah manusia? Coba pikirkan. Abu Nawas tersenyum mendengar ide istrinya. Kau memang pintar, wahai istriku. Pada hari yang dijanjikan, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebilah pedang. Wajah marah dan berjalan dengan langkah cepat menuju tahta sang raja. Raja terkejut melihat tingkah Abu Nawas. Abu Nawas, ada apa denganmu? Mengapa kau marah-marah begitu? Abu Nawas menjawab dengan suara lantang. Tuanku, aku telah membawa api neraka itu. Inilah dia, amarah seorang hamba kepada rajanya. Bukankah amarah yang membakar hati yang membuat orang berbuat nekat dan menghancurkan segalanya sama panasnya dengan api neraka? Raja terdiam sejenak, lalu menatap Abu Nawas yang kini sudah menggenggam pedangnya kuat-kuat sambil mata melotot. Cukup, cukup Abu Nawas, kata sang raja sambil tertawa terpingkal-pingkal. Benar katamu, amarah manusia bisa lebih panas dari api neraka. Aku akui, kau berhasil membawa api neraka ke istana. Para menteri dan pengawal ikut tertawa. Sementara Abu Nawas tersenyum lega karena berhasil lolos dari jebakan sang raja. Sebagai hadiah, raja memberinya sepeti emas dan berkata, Abu Nawas, kau memang tak pernah kehabisan akal. Kisah selanjutnya. Beberapa hari setelah kejadian, raja menyuruh Abu Nawas menangis tanpa alasan dan Abu Nawas sukses besar. Kini giliran Abu Nawas yang ingin balas iseng. Ia datang ke istana dengan wajah serius, membawa secarik surat yang digulung seperti pengumuman penting. Wahai tuanku, kata Abu Nawas dengan nada berat, sebagai rakyat yang setia, izinkan hamba mengajukan satu permintaan khusus, tapi syaratnya Baginda harus berani menerimanya dulu tanpa tahu isinya. Raja tertarik dan penasaran. Baiklah, apapun permintaanmu aku terima. Kalau begitu, kata Abu Nawas sambil tersenyum, hamba minta Baginda harus menangis sekarang juga. Raja langsung melotot. Apa? Aku disuruh menangis? Aku ini raja, bukan anak bayi. Para menteri pun berbisik-bisik menahan tawa. Raja merasa tertantang. Baik, aku akan menangis. Tapi kau harus membuatku menangis tanpa menyentuhku, tanpa menyakitiku, dan tanpa membuatku kehilangan apapun. Abu Nawas maju ke depan, lalu membungkuk perlahan. Ia berkata pelan-pelan, wahai tuanku, izinkan hamba membacakan daftar hadiah, tunjangan dan kekayaan Baginda yang telah hamba berikan diam-diam kepada rakyat miskin selama 3 tahun terakhir tanpa sepengetahuan Baginda. Raja langsung kaget. Apa? Kau ambil harta istana? Abu Nawas menjawab dengan tenang. Tidak tuanku, hamba tidak ambil apa-apa, tapi hamba menyebarkan nama baik Baginda di seluruh pelosok negeri sebagai raja paling dermawan, adil, dan mencintai rakyat miskin. Raja mulai bingung, itu kan bagus. Abu Nawas tersenyum lalu melanjutkan, karena itulah sekarang rakyat mencintai Baginda. Mereka mulai percaya bahwa setiap pemberian adalah dari kebaikan hati Baginda. Mereka tidak lagi takut pada pajak, tidak lagi mencaci para petugas. Mereka bahkan menulis lagu pujian untuk Baginda. Tapi semua itu bukan karena Baginda memang benar-benar memberi. Raja mulai menghela napas berat. Semua itu karena hamba membohongi mereka. Abu Nawas menunduk. Maafkan hamba tuanku, hamba hanya ingin rakyat bahagia, walau harus dengan kebohongan kecil. Tiba-tiba mata raja berkaca-kaca. Kau membuat rakyat mencintaiku, bahkan saat aku tidak sadar melupakan mereka. Air mata mulai jatuh. Para menteri melongo. Abu Nawas, kenapa kau membuatku menangis? Tanpa rasa kehilangan, tanpa kesedihan, tapi penuh rasa malu dan haru. Abu Nawas menjawab lirih. Karena tangisan paling dalam tuanku adalah saat kita menyadari bahwa kita dicintai, padahal kita lupa mencintai balik.
Raja pun memeluk Abu Nawas. Kau memang luar biasa. Tangis ini bukan karena kesedihan, tapi karena hati ini disentuh tanpa dicubit sedikit pun. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari ketika Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma, datanglah seorang pendeta dari negeri seberang. Pendeta itu terkenal pintar, fasih berbicara dan kadang bisa membuat orang masuk agama Nasrani hanya dengan kata-kata manisnya. Melihat Abu Nawas yang tampak seperti orang biasa, pendeta itu langsung merasa yakin. Orang ini pasti mudah dipengaruhi. "Assalamualaikum," kata pendeta. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas sambil mengaruk kepala yang tak gatal. Pendeta langsung duduk di sampingnya dan mulai berbicara. "Saudaraku, apakah engkau bahagia dengan hidupmu sekarang?" Abu Nawas menjawab, "Bahagia sekali, apalagi setelah istri saya pergi ke rumah ibunya." Pendeta tersenyum, mengira Abu Nawas sedang stres rumah tangga. "Kalau begitu, izinkan aku menawarkan jalan kebahagiaan yang abadi. Masuklah ke agama kami, karena di sanalah keselamatan sejati. Engkau akan mendapatkan cinta kasih tanpa batas." Abu Nawas mengangguk-angguk sambil memutar biji tasbihnya yang cuma berisi 2 biji. Pendeta semakin semangat. "Coba renungkan saudaraku. Bukankah Tuhan kami rela disalib demi umatnya? Itu bukti cinta yang tak terbantahkan." Abu Nawas tiba-tiba bertanya dengan polos, "Kalau begitu, Tuhan kalian disalib oleh siapa?" Pendeta menjawab dengan mantap, "Oleh manusia, saudaraku." Abu Nawas mengangguk, lalu bertanya lagi, "Jadi manusia bisa menyalib Tuhan?" Pendeta menjawab, "Itu memang misteri iman." Abu Nawas mendekatkan wajahnya sambil berbisik, "Kalau begitu, aku lebih baik menyembah manusia yang menyalib itu. Mereka lebih kuat dari Tuhanmu, bukan?" Pendeta tersedak angin. "Tidak begitu maksudnya." Abu Nawas melanjutkan, "Kalau saya bunuh seekor ayam karena sayang padanya, apakah itu artinya cinta? Kasihan ayamnya." Pendeta bingung. "Lagi pula," lanjut Abu Nawas, "jika Tuhanmu jadi bayi, siapa yang mengganti popoknya?" Pendeta mulai gelisah. "Itu urusan ibunya, Bunda Maria." Abu Nawas tersenyum. "Jadi kamu percaya Tuhanmu disusui oleh manusia biasa?" Pendeta terdiam, mulai kehilangan arah. Lalu Abu Nawas bangkit berdiri sambil bersila di udara, entah bagaimana caranya. "Jika aku harus masuk agama seseorang, aku ingin agama yang Tuhannya tak bisa mati, tak bisa disalib, tak perlu disusui, dan tak perlu repot-repot ganti popok." Pendeta bengong, "Kau siapa sebenarnya?" Abu Nawas menunduk dan berkata lirih, "Hanya seorang yang terlalu banyak pertanyaan untuk ikut begitu saja." Akhirnya pendeta itu pulang sambil menggaruk-garuk kepala. Dan sejak hari itu ia dikenal sebagai pendeta yang pensiun dini dan jadi petani mentimun. Kisah selanjutnya dikisahkan suatu hari suasana di balik istana baginda Raja Harun al-Rasyid terasa berbeda. Udara dipenuhi ketegangan intelektual yang kental. Di hadapan baginda duduk 3 sosok yang menjadi pusat perhatian. Imam besar kota Baghdad yang terkenal dengan kedalaman ilmu fikihnya. Seorang pendeta dari negeri barat yang baru saja tiba dengan reputasi sebagai ahli teologi yang ulung. Dan tentu saja Abu Nawas yang dipanggil khusus sebagai penengah sekaligus perwakilan dari kebijaksanaan rakyat jelata. Awalnya diskusi berjalan dengan penuh adab. Sang imam dan sang pendeta saling bertukar argumen tentang keagungan Tuhan menurut keyakinan masing-masing. Namun, lama-kelamaan, nada bicara mereka meninggi. Debat yang semula bertujuan untuk saling memahami, kini berubah menjadi ajang untuk membuktikan siapa yang paling benar. "Tuhanku menunjukkan kasih-Nya dengan turun ke dunia, merasakan penderitaan manusia," kata sang pendeta dengan penuh semangat. Sang imam membalas tak kalah tegas, "Justru keagungan Tuhan kami adalah karena Dia tidak serupa dengan makhluknya. Dia tidak perlu turun dan merasakan penderitaan untuk membuktikan kasih-Nya. Kekuasaannya adalah mutlak." Debat semakin panas. Keduanya saling melontarkan dalil dari kitab suci masing-masing, hingga suasana menjadi tegang. Baginda Raja mulai tampak tidak nyaman. Khawatir perdebatan ini akan berakhir tanpa solusi dan justru menabur benih permusuhan.
Disinilah baginda menoleh ke arah Abu Nawas, yang sejak tadi hanya diam sambil mengunyah kurma. Bagaimana pendapatmu, Abu Nawas? Tanya baginda raja berharap kecerdikan penasihatnya itu. Abu Nawas menelan kurmanya, lalu menatap imam besar dan pendeta bergantian dengan senyumnya yang khas. Ampun Tuan Baginda dan para alim ulama yang terhormat, ujar Abu Nawas. Izinkan hamba yang bodoh ini bertanya. Tuan Pendeta, apakah Anda setuju bahwa Tuhan itu Maha Pengasih? Tentu saja, itulah inti dari ajaran kami, jawab sang pendeta cepat. Dan Anda, Tuan Imam Besar, apakah Anda setuju bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih? Tanya Abu Nawas kepada sang imam. Tidak ada keraguan sedikitpun tentang itu, sahut imam besar dengan mantap. Abu Nawas mengangguk-angguk. Baiklah, sekarang izinkan saya bercerita. Pada suatu sore yang terik, lanjut Abu Nawas, ada dua orang ayah yang sangat mencintai anak-anaknya. Anak-anak mereka sedang bermain di bawah pohon yang rindang. Tiba-tiba, seekor kalajengking berbisa muncul mendekati mereka. Ayah pertama, karena cintanya begitu besar, segera berlari dan membiarkan dirinya disengat oleh kalajengking itu agar anaknya selamat. Ia rela menanggung sakit yang luar biasa demi buah hatinya. Abu Nawas berhenti sejenak, lalu menatap sang pendeta. Mulia sekali perbuatan ayah itu, bukan? Sang pendeta mengangguk setuju, merasa ceritanya mewakili argumennya. Kemudian lanjut Abu Nawas, ayah yang kedua, karena cintanya yang juga tak kalah besar, tidak membiarkan dirinya disengat. Dari kejauhan, ia mengambil sebuah batu lalu melemparkannya dengan sangat akurat, hingga kalajengking itu mati seketika, tanpa perlu merasakan sakit sedikit pun. Anaknya pun selamat. Abu Nawas kini menatap imam besar. Tindakan ayah yang kedua juga menunjukkan cinta yang luar biasa, bukan? Ia melindungi anaknya dengan kekuatannya. Sang imam pun mengangguk, memahami arah perumpamaan itu. Suasana yang tadinya panas kini menjadi hening penuh perenungan. Wahai Tuan Pendeta dan Tuan Imam, kata Abu Nawas dengan lembut, kalian berdua sama-sama meyakini Tuhan Maha Pengasih. Hanya saja kalian menggambarkan cara Tuhan menunjukkan kasihnya dengan cara yang berbeda. Yang satu menggambarkannya seperti ayah pertama, yang lain seperti ayah kedua. Apakah perbedaan cara ini membuat salah satu dari mereka bukan seorang ayah yang penuh cinta? Baik sang pendeta maupun imam besar terdiam. Mereka saling berpandangan. Kali ini bukan dengan tatapan permusuhan, melainkan dengan pemahaman yang baru. Argumen teologis yang rumit dan panas selama berjam-jam seakan luluh oleh sebuah cerita sederhana tentang dua orang ayah dan seekor kalajengking. Baginda Raja Harun al-Rasyid tersenyum lega, kagum dengan cara Abu Nawas meredakan ketegangan. Debat yang tadinya panas dan berpotensi memecah belah kini berakhir dengan tawa kecil dan anggukan kepala dari kedua belah pihak. Mereka mungkin tidak akan pernah setuju pada semua hal, tetapi berkat Abu Nawas mereka diingatkan bahwa di balik perbedaan ada titik temu yang seringkali terlupakan, keyakinan akan kasih Tuhan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi, Khalifah Harun al-Rasyid duduk di balkon istana sambil minum susu. Ia tampak kecewa karena susunya tidak dingin. Susu sapi sudah biasa. Aku ingin sesuatu yang belum pernah ada. Tiba-tiba ia berseru, panggil Abu Nawas. Hari ini aku ingin dia memerah susu dari batu. Pengawal pun menghadap Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon sambil main seruling dari sedotan bambu. Abu Nawas, Raja ingin susu dari batu. Abu Nawas hampir tersedak udara. Astagfirullah, hamba tahu sapi bisa keras kepala, tapi batu ini sudah keras dari sananya. Abu Nawas datang ke istana, membawa keranjang kosong dan muka kosong. Tuanku, apakah ini perintah sungguhan atau hanya untuk hiburan? Raja menjawab serius. Sungguh, jika kau bisa perah batu, kau akan dapat 10 kantong emas. Kalau tidak, aku akan peras kau seperti batu. Abu Nawas menunduk. Baiklah tuanku, hamba akan mencobanya. Tapi tolong, sediakan semua syarat logis untuk memerah. Raja bingung, apa maksudmu? Abu Nawas berkata,
Kalau ingin susu dari batu, maka izinkan hamba mencari 1 batu betina, 2 batu yang pernah kawin, 3 batu yang punya anak, 4 batu yang sudah diberi makan rumput, dan tentu saja batu yang tidak pernah haid. Semua orang di istana tertawa berguling-guling. Raja sampai tersedak ke rumah. Wahai Abu Nawas, mana ada batu bisa kawin dan punya anak? Abu Nawas pun tersenyum cerdik. Nah, kalau begitu, bagaimana hamba bisa memerah susu dari sesuatu yang tidak hidup, tidak beranak, dan tidak pernah diberi makan? Raja akhirnya tertawa puas. Abu Nawas, kau memang tidak pernah kehabisan akal. Tapi tunggu, kau belum memberi apa-apa. Abu Nawas mengangkat kantongnya. Ini tuanku, hamba bawa susu dari batu hati hamba. Isinya kosong, tapi mengandung hikmah. Jangan minta sesuatu yang bahkan Tuhan pun tidak pernah menciptakannya. Raja tertawa makin keras. Baik, 10 kantong emas untukmu. Dan tolong, jangan memerah apapun lagi dari benda mati. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid bangun dengan semangat tinggi. Ia mengenakan jubah terbaiknya dan berkata pada pengawal, "Hari ini aku ingin menunggangi kudaku yang paling gagah, si petir kilat." Namun saat para pengawal datang ke kandang kerajaan, semua panik. Pengawal kocar-kacir, tukang rumput dicurigai, bahkan seekor kambing pun ditanya, "Kau lihat si petir kilat lewat sini?" Tak lama, sang raja naik pitam dan langsung memanggil satu orang. "Panggil Abu Nawas, pasti dia ada hubungannya." Abu Nawas datang dengan wajah tenang dan mulut siap ngelas. "Abu Nawas, kudaku hilang. Jika dalam waktu 3 hari kau tidak bisa menemukannya, kau akan jadi penggantinya. Kusuruh menjadi kuda di kandang." Abu Nawas menunduk lalu berkata, "Hamba terima perintah ini tuanku, tapi izinkan hamba mencari dengan cara hamba sendiri." Raja mengangguk. "Terserah caramu, asal kudaku kembali." Abu Nawas naik ke menara tinggi, membawa bendera dan teropong. Ia menatap ke langit dan berteriak, "Wahai langit, wahai awan, apakah kalian melihat kuda sang raja?" Orang-orang bingung. Apakah dia gila? Tapi Abu Nawas hanya tertawa kecil dan berkata, "Tenang, ini bagian dari trik." Ia mulai bertanya ke setiap penjaga, koki, bahkan tukang pel lantai. "Apakah kalian melihat kuda? Kalau tidak, mungkin pernah mencium bau kuda." Semua geleng-geleng kepala, tapi diam-diam Abu Nawas menyebar kabar palsu. Siapapun yang terakhir melihat kuda sang raja akan dicurigai mencuri dan dihukum berat. Tak lama para pelayan dan penjaga mulai panik. Salah satu dari mereka, si penjaga malam, mendekat diam-diam dan berbisik, "Tuan Abu Nawas, sejujurnya saya tahu kudanya tak hilang." "Apa? Di mana?" "Masih di kandang, tapi kami menyembunyikannya di balik tirai jerami agar tidak terlihat, karena kami mau membersihkan kandangnya dulu. Tapi kami takut dimarahi, jadi kami bilang hilang." Abu Nawas tersenyum puas. Nah, akhirnya ketahuan juga. Pagi hari, Abu Nawas datang ke istana sambil membawa tongkat kayu dan kemenyan. Ia berdiri di halaman dan berteriak, "Wahai kuda yang hilang, muncullah, kembalilah ke hadapan tuanmu." Tiba-tiba para pelayan mendorong kuda dari balik kandang. Semua orang kaget. Raja berdiri dari singgasana. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Kau menggunakan kudanya dengan cara gaib?" Abu Nawas pura-pura misterius. "Hamba hanya memanggilnya dengan hati yang tulus dan sedikit tekanan mental pada para pencuri." Raja tertawa terpingkal-pingkal, lalu bertanya, "Sebenarnya kau tahu sejak kapan kudaku tidak hilang?" Abu Nawas menjawab santai, "Sejak pertama tuanku berteriak, sebab seekor kuda sebesar itu tak mungkin bisa hilang kalau bukan disembunyikan. Dan tidak ada pencuri yang bodoh mencuri kuda kerajaan dan hidup tenang." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di istana. Ia merasa prihatin melihat rakyatnya yang semakin pandai berbohong. Para pedagang menipu dalam timbangan. Para pejabat pandai bersilat lidah. Bahkan tukang suami pun suka mengaku baksonya daging sapi, padahal jelas-jelas rasanya kayak sandal. Akhirnya Raja memanggil orang paling dipercaya dan paling pandai akalnya, Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata Raja sambil melipat tangan di dada,
Aku ingin kau menjalankan misi penting dari kerajaan. Carilah satu orang saja yang benar-benar jujur di negeri ini. Kalau kau berhasil, aku akan beri hadiah sebesar 10 kantong emas. Tapi kalau kau gagal, kau akan disuruh mengalap seluruh ubin istana dengan lidahmu. Abu Nawas tersenyum kalem, tapi dalam hatinya panik. Wah, gawat juga kalau gagal. Bisa-bisa aku jadi pel lantai kerajaan. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan keliling kota membawa sebuah cermin besar di tangannya. Ia berdiri di pasar lalu berkata dengan lantang, "Wahai warga Baghdad, barang siapa merasa jujur, tataplah cermin kejujuran ini. Jika kau benar jujur, wajahmu akan bersinar. Tapi jika kau berbohong, cermin ini akan retak dan berteriak penipu." Orang-orang langsung penasaran dan berbaris satu persatu. Yang pertama, seorang tukang roti. Ia menatap cermin, dan cermin itu bergetar. Si tukang roti langsung kabur. Lalu datang pedagang kain. Begitu melihat cermin, tiba-tiba terdengar suara dari belakang Abu Nawas. "Awas, ada maling kain di gang belakang." Si pedagang langsung gemetar dan kabur. Padahal yang teriak itu cuma anak kecil iseng. Hari demi hari tak satupun warga yang lolos dari cermin ajaib Abu Nawas. Padahal cermin itu biasa saja. Abu Nawas cuma pura-pura bersikap misterius dan menakuti orang-orang. Suatu pagi, datanglah seorang anak kecil pengembala kambing. Bajunya compang-camping, tapi wajahnya bersinar riang. "Paman, aku dengar kau mencari orang jujur. Aku ingin mencoba." Abu Nawas mengangguk. Anak itu menatap cermin dengan polos. Tidak ada getaran, tidak ada suara, tidak ada yang lari. Abu Nawas bertanya, "Wahai anak muda, apakah kau pernah berbohong?" "Paman, pernah. Tapi aku selalu mengakuinya pada ibu. Ibu bilang, jujur itu bukan berarti tak pernah bohong, tapi berani mengakui kesalahan." Abu Nawas tersenyum. Dalam hatinya, ini dia orang yang jujur sebenarnya. Ia membawa anak itu ke istana dan berkata kepada raja, "Tuanku, inilah orang yang paling jujur yang kutemukan. Ia tak sempurna, tapi ia jujur tentang ketidaksempurnaannya." Raja pun mengangguk setuju dan memeluk anak itu sambil meneteskan air mata. "Abu Nawas, kau benar. Jujur bukan berarti tak pernah salah, tapi berani mengakui dan memperbaikinya." Lalu raja memberi hadiah bukan hanya pada Abu Nawas, tapi juga si anak muda, satu keranjang emas dan sepatu yang baru. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari yang sangat cerah, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk santai di taman istana, sambil memikirkan cara baru untuk mengerjai Abu Nawas. Ya, Raja memang sedang bosan. Dan kalau beliau bosan, biasanya hanya ada satu korban tetap, Abu Nawas. Raja pun memanggil pengawal. "Cepat panggil Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga," perintahnya. Tak lama, Abu Nawas yang sedang santai di rumah datang ke istana dengan wajah ceria seperti biasa. "Salam Baginda, ada perintah lucu apa lagi hari ini?" sapa Abu Nawas sambil tersenyum. Raja tersenyum licik. "Abu Nawas, aku ingin kau melakukan misi penting untuk kerajaan." "Apapun untuk Baginda. Apakah harus pergi perang melawan musuh?" tanya Abu Nawas dengan gaya sok gagah. "Lebih sulit dari itu," jawab raja sambil menahan tawa. "Aku ingin kau pergi ke laut dan menghitung berapa jumlah ikan yang ada di sana." Abu Nawas terdiam, matanya melotot. "Baginda, menghitung ikan di laut?" "Betul, aku ingin hasilnya besok pagi. Kalau kau tak bisa, maka bersiaplah tidur di penjara bersama ikan asin," kata raja sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas pun pulang dengan wajah bingung, lalu merenung semalaman. Namun seperti biasa, ia menemukan sebuah ide jenius. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa sebuah kitab besar dan gulungan panjang yang berisi angka-angka. Raja menyambutnya sambil tertawa geli. "Sudah kau hitung, Abu Nawas, berapa jumlah ikan di laut?" Abu Nawas membuka gulungannya dengan hikmat dan berkata, "Jumlah ikan di laut adalah 3.312.594 ekor dan setengah." "Setengah?
Maksudmu apa dengan setengah ekor? Tanya Raja heran. Itu ikan yang sedang dimakan oleh ikan lainnya, Baginda, jawab Abu Nawas serius. Raja hampir tersedak tertawa. Dari mana kau tahu jumlah pastinya? Abu Nawas mengangguk santai. Saya tidak hanya menghitung dengan mata, Baginda, tapi juga dengan logika. Saya lemparkan jaring ke laut 3 kali, dan saya dapatkan masing-masing 27, 31, dan 29 ikan. Lalu saya kalikan dengan jumlah ombak. Dikalikan lagi dengan jumlah kapal yang lewat, ditambah arah angin. Maka hasilnya ya segitulah. Raja geleng-geleng kepala. Kau ini benar-benar gila. Lebih gila siapa, Baginda? Yang menyuruh menghitung ikan di laut atau yang menghitung? Jawab Abu Nawas sambil tersenyum lecek. Raja al-Rasyid tak bisa menahan tawa. Kau menang lagi, Abu Nawas. Baiklah, sebagai hadiah, aku akan memberimu sepiring ikan goreng. Abu Nawas membungkuk hormat. Asal bukan ikan yang tadi saya hitung, Baginda. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.